Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil laporan PKL kami yang berjudul aplikasi sistem resepsionis berbasis Android. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari teman saya yaitu yang bernama, Relasi Lawari. kemudian saya sendiri Alvin Mulyadi Pratama. Lalu pada latar belakang yaitu pembuatan aplikasi sistem resepsionis berbasis Android ini dibuat untuk memenuhi nilai PKL yang nantinya digunakan untuk bisa maju ke tahap selanjutnya yaitu tugas akhir. Aplikasi ini dibuat berdasarkan permasalahan di PDAM Kota Malang yang masih menggunakan sistem manual yaitu masih belum terdigitalisasi. Untuk mempersingkat waktu pembuatan daftar kegiatan atau logbook dan pendaftaran buku tamu, maka dibuatlah aplikasi sistem resepsionis berbasis Android ini untuk menangani permasalahan yang sedang dialami di PDAM Kota Malang. Baik, untuk identifikasi masalah ini akan saya jelaskan. Ada beberapa masalah yang ditemukan pada saat kami melakukan rapat dengan pihak PDAM Kota Malang, yaitu di bagian resepsionis masih mencatat daftar kegiatan harian atau logbook dan daftar buku tamu secara manual dan belum terdigitalisasi. Untuk selanjutnya, di bagian rumusan masalah ada memiliki 3 poin berdasarkan latar belakang yang di atas dapat merumuskan masalah-masalah yang terjadi dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana cara untuk menghemat waktu resepsionis dalam menginputkan daftar kegiatan harian atau logbook dan daftar buku tamu di PDAM Kota Malang. Untuk bagian yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan sistem informasi ke dalam aplikasi Android. Untuk yang bagian poin ketiga, bagaimana cara mengelola data-data sehingga menjadi aplikasi sistem resepsionis berbasis Android. Lalu pada batasan masalah yaitu memiliki 2 poin. Yang pertama, program ini hanya dapat diaplikasikan untuk resepsionis yang bekerja di PDAM Kota Malang. Jadi selain resepsionis yang bekerja di PDAM Kota Malang tidak dapat menggunakan aplikasi ini. Yang kedua adalah aplikasi ini digunakan untuk menambahkan, menghapus, mengubah dan melihat daftar kegiatan harian ataupun buku tamu di PDAM Kota Malang. Kemudian pada poin tujuan memiliki beberapa poin, yaitu pada pembuatan laporan PKL ini yang pertama adalah digunakan untuk menerapkan teori dan keterampilan praktis yang diperoleh dari kuliah pada perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah menambah wawasan karena dengan melaksanakan PKL maka mahasiswa akan mendapatkan gambaran kerja yang sesungguhnya dan memungkinkan pula mendapatkan pengalaman yang selama ini belum didapatkan. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan diri sebelum terjun dalam dunia kerja. Dan yang keempat, membandingkan antara teori dan praktek. Apakah teori yang diperoleh sesuai dengan penerapan dan mengetahui apakah mata kuliah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian use case diagram. Use case diagram di sini adalah menjelaskan beberapa fitur yang dapat dinikmati oleh resepsionis pada aplikasi ini. Yang pertama adalah resepsionis sebelum melakukan resepsionis sebelum menggunakan aplikasi ini diharuskan untuk login terlebih dahulu. Kemudian setelah login, aplikasi ini memiliki dua opsi, yaitu ingin menggunakan aplikasi logbook ataupun buku tamu. Pada aplikasi logbook, resepsionis dapat menambahkan master kegiatan, menambahkan master lokasi, menambahkan kegiatan, melihat daftar kegiatan, mengubah kegiatan, dan menghapus kegiatan. Kemudian pada bagian aplikasi buku tamu, resepsionis dapat menambahkan master pegawai, menambahkan daftar buku tamu, melihat daftar buku tamu, mengubah daftar buku tamu, dan menghapus daftar buku tamu. Untuk di bagian ini akan saya jelaskan di bagian flowchart login. Yang pertama, user resepsionis jika mengklik di bagian aplikasinya akan menampilkan halaman login. Ketika user belum mempunyai akun, diharapkan untuk melakukan register terlebih dahulu. Jika sudah melakukan register,
admin dapat masuk ke halaman utama yang dimana memiliki dua pilihan atau opsi, yaitu masuk ke halaman logbook atau ke buku tamu. Kemudian di bagian flowchart logbook ini, ketika resepsionis memilih logbook, akan memunculkan halaman utama pada logbook. Di bagian ini, resepsionis dapat melakukan penginputan kegiatan baru, lokasi baru, atau tentang about us. Dan selanjutnya, resepsionis juga dapat menginputkan data logbook, lalu tampilan deskripsi tentang data logbook yang sudah diinputkan, lalu ubah data jika data salah diinputkan, ataupun jika data tersebut tidak diperlukan dapat juga dihapus. Ya, untuk selanjutnya di bagian flowchart buku tamu ini, ketika resepsionis memilih buku tamu akan menampilkan halaman utama pada buku tamu tersebut, yang dimana resepsionis dapat melakukan penginputan, pengubahan, lalu penghapusan. Kurang lebih seperti penginputan pegawai baru, penginputan data tamu baru, lalu tampilan pop-up deskripsi tamu, tampilan ubah data tamu, lalu penghapusan data jika data tersebut tidak diperlukan. Kemudian untuk capture aplikasi sistem resepsionis berbasis Android, lebih lengkapnya akan langsung kita demokan. Baiklah, di sini kami sudah pindah ke halaman Visior untuk menemukan aplikasi yang kami buat untuk PDM Kota Malang untuk pengguna jasa resepsionis. Jika resepsionis belum mempunyai akun, diharapkan untuk melakukan register terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, melakukan mengisikan username dan password. Selanjutnya melakukan register, akan kembali ke halaman login, lalu menginputkan username yang sudah kami buat. Selanjutnya di halaman utama ini, resepsionis juga dapat melakukan dua pilihan. Yang pertama bisa ke halaman logbook atau ke halaman buku tamu. Untuk di sini saya akan menjelaskan ke halaman logbook terlebih dahulu. Yang pertama, menampilkan halaman utama di bagian logbook. Di sini, resepsionis dapat menambahkan kegiatan baru, seperti contohnya itu mengirimkan kemudian di save, akan masuk ke halaman tambah, lalu di lokasinya, misal ruang ID 1, kita save. Lalu selanjutnya kita tambahkan kegiatan logbooknya. Pertama melakukan penginputan tanggal, lalu waktu. Selanjutnya kita tadi mengisikan mengirimkan surat rapat, lalu di bagian ruang ID 1, nah keterangan misalnya belum selesai. Kita save, lalu masuk ke halaman utama, yang di sini halaman utama memiliki 3 pilihan, yaitu dapat melihat data, lalu edit data, semisalkan kita mengedit ini mengirim koran, lalu ke ruangan ID, lalu keterangan sudah selesai, lalu memberikan bukti foto, lalu kita save, ini bukti foto yang sudah kita inputkan. Selanjutnya juga dapat melakukan penghapusan data. Selanjutnya di bagian buku tamu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian kita masuk ke halaman buku tamunya. Ini adalah tampilan utama dari buku tamu. Yang pertama adalah kita masukkan master pegawainya. Misal pegawainya Alvin. Kita save. Lalu kita tambahkan tamu. Tanggalnya kita pilih hari ini, nama lengkapnya Abdelas. Karena tadi sudah dimasukkan nama pegawainya, maka nama Alvin sudah masuk ke
pilihannya. Keterangannya minta tanda tangan laporan PKL. Kemudian kita dapat masukkan foto. Lalu kita save. Kemudian setelah resepsionis masukkan daftar tamu, kita dapat milih opsinya. Itu terdapat 3 opsi. Yang pertama adalah lihat data. Karena tadi sudah dimasukkan fotonya, maka bukti fotonya sudah masuk. Kemudian yang kedua adalah kita dapat mengedit data pengunjung. Keterangannya kita coba ubah menjadi meminta bimbingan aplikasi. Kita coba save. Lalu sudah langsung berubah menjadi minta bimbingan aplikasi. Lalu resepsionis juga dapat menghapus data. Saya rasa sudah cukup untuk demo aplikasinya dan presentasi PPT-nya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.